Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka di era new normal atau tatanan normal baru. Pelaksanaan tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 19 Juni 2020. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Ahmad Wasari, lakukan monitoring ke sejumlah sekolah yang melaksanakan simulasi KBM tatap muka Selasa siang lalu. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan KBM tatap muka di era new normal telah berjalan dengan baik. Sekolah yang bisa melaksanakan simulasi KBM tatap muka tersebut merupakan sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Zona Hijau atau tidak terdapat warga menjadi pasien COVID-19 maupun PDP. Berdasarkan data, dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal, ada 5 kecamatan yang masih menjadi zona merah. Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Selawi, Adiwerna, Bojong, Kedung Banteng, dan Palapulang. Pada 5 kecamatan tersebut, tidak ada sekolah yang melaksanakan simulasi skema pembelajaran tatap muka era new normal atau KBM dengan protokol kesehatan COVID-19. Kabupaten Tegal per hari ini itu ada 5 kecamatan yang zona merah. Selawi, Adiwerna, Bojong, Palapulang, dan Kedung Banteng. Nah, ini free, nggak ada yang melaksanakan. Yang kedua, pastikan ada persetujuan dari komite. Semua 40 sekolah ini sebelum menyelenggarakan rapat dulu dengan komite. Dan kemudian apabila komite mendukung, it's okay dilaksanakan. Komite keberatan, jangan sekali-kali melaksanakan. Pelaksanaan simulasi KBM tatap muka ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat pandemi COVID-19. Pemerintah daerah belum bisa memastikan waktu dibukanya kembali sekolah secara keseluruhan. Pihaknya akan terus mengikuti regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Akibat bencana banjirop, ratusan hektar tambak udang di Kota Pekalongan mengalami gagal panen. Akibatnya ratusan petambak mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sekitar 50 petani tambak udang Faname di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, mengalami kerugian akibat banjirop. Total ada 300 hektar lahan tambak udang Faname yang tenggelam akibat banjir pasang air laut yang datang beberapa pekan lalu. Benih udang Faname kualitas ekspor yang belum genap sebulan ditebar pun hanyut disapu banjirop. Salah satu petambak mengatakan, banjir tidak hanya menyapu benih udang yang ada di tambak, namun juga merusak peralatan seperti kincir air dan stok pakan yang tersimpan. Dengan adanya kerugian tersebut, ratusan petani tambak mengaku kesulitan menebar benih lagi karena model yang telah digunakan tidak kembali atau merugi. Rata-rata para petambak udang mengalami kerugian dari 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Sering seperti ini atau gimana, Pak? Ya kalau rob ini baru kali ini. Sebelumnya belum pernah terdampak seperti ini ya? Biasanya kalau terendam banjir biasanya air hujan. Nah kalau ini air rob Laut ya. Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan atau DKP Kota Pekalongan, Petman Edward, saat ini sedang mengupayakan pencairan asuransi yang sebagian preminya dibayar oleh pemerintah pusat. Banjir Januari Februari itu sudah kita coba klaim itu. Ada sekitar 37 ya? 37 pembudidaya yang kita sedang proses agar mendapatkan semacam ganti rugi dari pihak asuransi. Nah, ini sedang diproses di Desindo sekarang. Semua data-data kelengkapannya sudah kita penuhi. Saat ini DKP Kota Pekalongan sedang melakukan penghitungan total kerugian yang diderita oleh petani, termasuk mengusulkan agar pemerintah daerah ikut membantu menyubsidi pembayaran premi agar lebih banyak petani ikut terbantu. Harapannya, dengan adanya klaim asuransi yang dibayarkan kepada petani, mampu membantu pembelian bibit untuk tebar benih berikutnya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi. BNNP Jawa Tengah mensinyalir di masa pandemi ini kasus peredaran narkotika justru meningkat. Hal ini dikarenakan salah satu faktor pandemi COVID-19, masyarakat banyak yang stres sehingga pelariannya menggunakan narkotika. Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah Selasa siang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika.
Dengan disaksikan aparat terkait narkotika jenis sabu seberat 200 gram dan pil ekstasi sebanyak 500 butir dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin insinerator yang melebur narkotika dalam suhu yang tinggi. Sebelum dimusnahkan, narkotika hasil sitaan BNNP Jawa Tengah ini dilakukan uji lapor atau pembuktian barang bukti. Banyaknya kasus peredaran narkotika di masa pandemi ini mendapat sorotan dari BNNP Jawa Tengah. Menurut Brigjen Pol Beni Gunawan, Kepala BNNP Jateng, hal ini dikarenakan banyaknya permintaan narkotika di masa pandemi COVID-19. Saya berharap untuk dukungan dari masyarakat agar manakala ada informasi yang terpenting dalam hal ini agar segera memberitahu kami dan kepolisian setempat. Terkait untuk peningkatan pandemi ini. Kalau kita merujuk pada suatu teori tentang adanya narkoba adalah terjadi antara supply dan demand. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi, yakni semakin banyak permintaan pasar kemudian supply juga otomatis akan meningkat. Disinyalir banyaknya kasus yang berhasil diungkap tersebut membuktikan masyarakat banyak yang mengalami stres di masa pandemi dan kemudian menggunakan narkotika sebagai jalan pelariannya. Dari data BNNP Jawa Tengah periode tahun 2019 hingga 2020 dalam kurun waktu 5 bulan, sedikitnya 16 kasus narkotika berhasil diungkap. Ironisnya, penangkapan kasus ini meningkat drastis di masa pandemi COVID-19. Supplier maupun pengedar memanfaatkan situasi pandemi yang sepi dalam melancarkan aksi jual beli barang terlarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Bermain remote control di masa pandemi COVID-19. Tunggu setelah jeda berikut ini.